Maret 2024, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengejutkan tentang proses demokrasi di Indonesia sebagai suatu hal yang melelahkan, berantakan dan mahal. Seolah baru tersadar telah bertempur dalam 5 kali pemilu, Prabowo mengaku betapa besarnya biaya yang harus ia keluarkan untuk meraih dukungan rakyat demi menggapai kekuasaan. Democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Nah, orang berkompetisi, tiap caleg harus berkompetisi dengan mengeluarkan pembiayaan sendiri. Juga partai mengeluarkan. Kemudian di Pilpres, sekarang kita lihat ya, Pilpres kita, Pileg dan Pilpres kita berapa? 70-an triliun lebih. Suatu biaya yang tidak kecil gitu. Pada dasarnya sistem pemilihan langsung itu pasti mahal. Demokrasi sendiri sih sistem yang netral saja. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan publik. Ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya pernah baca ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia nomor 5. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Klaim Prabowo tentang masih banyak ruang untuk perbaikan demokrasi di Indonesia menjadi gambaran akan seperti apa demokrasi di tanah air di bawah kepemimpinannya kelak. Akankah lebih baik atau justru akan semakin buruk? Saya berpesan juga, jangan kemudian ruang perbaikan ini menjadi pembatasan-pembatasan. Nah ini yang nggak tepat gitu. Pasti akan lebih melelahkan, pasti akan lebih berantakan, dan pasti akan lebih mahal kalau ruang perbaikannya dibuat menjadi pembatasan-pembatasan. Apa yang disampaikan Prabowo itu tidak salah. Demokrasi kita untuk sementara waktu ini memang melelahkan, costly, dan tersedia banyak ruang untuk perbaikan. Persoalannya adalah apakah Prabowo bagian dari masalah, ya? Apakah dia bagian dari penyelesaian masalah. Nah, kalau dia is part of the problem, maka apa yang dikatakannya itu tidak akan bernilai kebaikan bagi demokrasi ke depan. Tapi kalau dia bagian dari pemecahan masalah, maka akan ada nilainya ke depan. Apa makna tersirat dari kesaksian Prabowo Subianto tentang pelaksanaan demokrasi di tanah air? Benarkah keluhan Prabowo menjadi sinyal untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia? Prabowo dan masa depan demokrasi. Selamat malam pemirsa. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto mendadak curhat usai unggul sementara dari 2 kontestan lain. Prabowo menyebut sistem demokrasi di Indonesia sangat melelahkan, mahal dan berantakan. Prabowo juga menyebut tidak puas dengan demokrasi yang sedang berjalan. Meski menyatakan masih banyak ruang perbaikan bagi demokrasi di Indonesia, pengakuan Prabowo justru mengundang curiga. Lalu apakah pengakuan ini akan memberikan gambaran masa depan demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo? Dan akankah Prabowo mampu membawa kualitas demokrasi Indonesia membaik? Atau Prabowo akan membawa demokrasi Indonesia yang sudah mundur menjadi semakin mundur dan berada di ujung tanduk? Inilah panggung demokrasi Prabowo. Demokrasi melelahkan, mahal dan berantakan. Bersama saya Vera Bahaswan. Dan pemirsa, untuk mengulasnya telah hadir di studio juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak
dan juga pengamat politik Igor Dirgantara. Kemudian hadir pula pakar hukum tata negara Ferry Amsari, dan melalui sambungan Zoom nanti juga akan bergabung ada pegiat HAM dan demokrasi sekaligus pendiri Lokataru Haris Azhar, dan juga telah hadir di tengah kita semua mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Dan sebelum kita mulai diskusi, saya akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Prabowo Subianto berikut ini. I have a lot of experience in participating in these elections. I think I participated in 5 general elections. And let me testify that democracy is really very, very tiring. Democracy is very, very messy. Democracy is very, very costly. And we are still not satisfied with our democracy. There is a lot of room for improvement. Oke, kita mulai dari Bang Dhanil dulu. Bang Dhanil, dari pernyataan Pak Prabowo tadi gitu ya, sebagai salah satu kontestan di pemilu 2024, Pak Prabowo menyatakan bahwa demokrasi ini melelahkan, berantakan, dan juga mahal. Sebenarnya yang di mana yang dimaksud bagian dari melelahkan dan berantakan ini? Pak Prabowo dalam setiap momentum diskursus yang terbuka seperti itu pasti selalu memaparkan baik itu keunggulan demokrasi Indonesia, kemudian kelemahan demokrasi Indonesia. Keunggulannya tentu kita salah satu negara demokrasi terbesar di dunia pada saat ini, kemudian tingkat partisipasi publiknya juga tinggi sekali, kemudian di tengah keberagaman masyarakatnya kita masih bisa menjaga demokrasi kita tetap kondusif, kemudian pemilu kita aman dan sebagainya. Banyak sekali kelebihan demokrasi Indonesia yang harus terus kita rawat. Namun tadi disebutkan Pak Prabowo memang banyak sekali ruang perbaikan yang harus kita lakukan ke depan. Misalnya salah satunya tadi demokrasi kita itu memang melelahkan. Artinya prosesnya itu melelahkan. Kita butuh diskursus, berkumpul para akademisi, para cerdik pandai, kemudian para politisi untuk bicara bagaimana demokrasi kita yang bisa lebih baik, tidak melelahkan dalam konteks tertentu dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, costly, memang mahal. Saya ingat sekali. Apakah karena sudah mengeluarkan ratusan miliar tiap kali pemilu? Beberapa minggu yang lalu setelah Pilpres, Pak Prabowo ngomong ke saya, untung Anda enggak nyalek, Dhanil. Kenapa? Karena banyak caleg-caleg di bawah itu laporan ke kita, satu caleg DPR RI itu bisa habis sampai 30 miliar, Mbak. Beberapa caleg di beberapa daerah bisa habis 30 miliar, ada yang habis 20 miliar, itu costly, sangat mahal. Dan itu tentu hampir semua peneliti-peneliti yang bicara tentang money politik dan macam-macam itu memberikan kritik tertentu buat kita. Oleh sebab itulah beberapa kali Pak Prabowo selalu bicara bagaimana caranya mendorong demokrasi yang ekonomis, efisien, dan menghindari money politik. Salah satunya tentu adalah pembiayaan terhadap partai politik seperti beberapa negara maju yang lainnya, dengan konsekuensi kita memberikan pengawasan dan punishment yang ketat terhadap partai politik. Kita harus dorong itu supaya kemudian menekan money politik itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga itu kan karena kompleksitas yang tinggi tadi, kemudian costly, ya tentu dampaknya ada kekurangan, agak berantakan dan sebagainya. Nah, itu semua disampaikan Pak Prabowo di tengah keunggulan demokrasi kita, kelebihan demokrasi kita. Tapi pasti poin melelahkannya itu hanya dalam konteks pemilunya saja, ataukah secara menyeluruh demokrasi sistem ketatanegaraan-nya? Tadi kalau di Pak Prabowo bicara di forum forum Bank Mandiri tersebut, jelas Pak Prabowo sedang bicara dalam konteks pemilu. Ya, jadi Pak Prabowo sudah 5 kali ikut pemilu, bahkan uniknya Pak Prabowo otoritatif bicara hal tersebut, Mbak. Kenapa? Karena beliau bisa
melihat dari sudut pandang partai politik karena beliau adalah ketua umum partai politik, kemudian di sisi lain beliau sebagai calon presiden sehingga beliau bisa merasakan bagaimana kompleksitas costly-nya pemilu kita, baik dari sisi capres maupun dari sisi caleg maupun partai politik. Oke, dan kita juga mengundang untuk Bapak Muhammad Isnur, silahkan untuk menempati posisi. Terima kasih sudah hadir Bapak Muhammad Isnur dari YLBHI ya. Nah, saya ingin lanjut ke Bang Ferry dulu. Bang Ferry, bagaimana tafsiran Anda soal pernyataan Pak Prabowo demokrasi yang melelahkan, berantakan dan juga costly? Ya, kecapean merasakan betapa susahnya pemilu kita dan membebankan tidak sekedar fisik dan tenaga, tetapi juga mungkin biaya. Tapi harus diingat bahwa demokrasi kita yang costly itu, serta tiring ya kata beliau, itu karena lemahnya komitmen baik oleh partai politik dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Perlu diketahui penyelenggara pemilu kita itu membuang-buang ya, mungkin bahasa yang lebih tepat, membazirkan anggaran tiap bulannya dengan rapat-rapat yang tidak perlu. Dan itu mengundang seluruh penyelenggara dari daerah ke Jakarta untuk sekedar membahas hal yang sebenarnya bisa dibahas melalui Zoom meeting misalnya. Dan lelahnya itu juga karena memang proses tahapannya itu tidak jelas gitu ya. Kadang-kadang itu akhirnya membuang tenaga teman-teman di partai politik dengan biaya-biaya yang juga tidak jelas. Belum lagi kita ketahui bahwa pengaturan dalam berbagai proses itu selalu telat gitu ya. Akhirnya orang mempersiapkan mendadak, beban biayanya juga mendadak, sehingga tidak ada persiapan matang dari peserta karena ulah penyelenggara. Dan harus diketahui juga bahwa kelelahan proses ini juga diakibatkan tidak berkomitmennya partai politik. Tadi Mas Daniel menyebutkan soal itu, peran partai politik. Bagi kita jauh sekali tertinggal partai politik. Partai politik tidak membangun demokrasi internalnya, sehingga proses kandidasi ujuk-ujukan, dan akhirnya orang yang paling punya banyak modal bisa menjadi kandidat. Tadi dicontohkan bahwa pemilu itu saja ada satu orang yang mengeluarkan dana 30M. Wah, luar biasa besar sekali kalau dihitung seluruh skala nasional. Belum lagi kalau kita lihat bahwa seluruh beban itu nanti akan berujung kepada kebijakan negara. Jadi kerugiannya double nih. Kerugian di awal, nanti setelah berkuasa membangun kerugian baru untuk publik. Nah, ini yang menurut saya juga jauh lebih berbahaya. Bahkan kalau kita ingat teman-teman partai politik itu sudah dibiayai, Mas Daniel. Mereka sudah didanai dan tahun kemarin itu berkali lipat ya. Tidak hanya sekedar berbasis kepada kebutuhan internal partai, juga ada ruang-ruang tertentu yang dibuka untuk partai mendapatkan dana tambahan. Dan awalnya kami masyarakat sipil tidak support dana untuk partai politik ditambah gitu ya. Tapi kemudian kami sadar bahwa lebih baik partai dibiayai negara daripada dibiayai cukong. Problematikanya adalah teman-teman partai politik tidak mau terbuka. Teman-teman ICW itu menang berkali-kali untuk keterbukaan informasi penggunaan anggaran partai politik. Tapi tidak ada satupun partai yang berupaya mematuhi upaya untuk membuka laporan keuangannya. Jadi sampai sejauh ini anggaran untuk partai politik bertambah, gitu ya. Ada upaya supaya partai lebih demokratis dan dekat dengan publik. Tetapi keinginan membuka uang yang dari negara itu tidak ada. Khawatirnya kalau kita tambah lagi untuk partai politik yang kemarin saja belum selesai, nanti ke depan juga tambah lebih parah. Dan akhirnya tetap costly gitu ya, tetap melelahkan, tetap messy begitu ya, karena segala sesuatu yang dikeluarkan itu gagal karena penyelenggara sudah tidak lagi mandiri. Contoh misalnya Sirekap, kita mengeluarkan dana miliaran untuk Sirekap yang ujung-ujungnya kacau juga gitu ya. Oke, saya lempar ini ke Bang Igor ya. Bang Igor, Anda setuju tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry? Oh enggak. Pendapat Bang Ferry saya hargai ya, dia kan akademisi, kritisi dan sebagainya ya. Tetapi justru di situ persoalannya Bang Ferry. Kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat, tegas ya, dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu, setia kepada jalur demokrasi
untuk mengembalikan demokrasi itu kepada rakyat, bukan kepada pemilik modal. Dan itu menurut saya sudah diputuskan oleh rakyat di pemilu 14 Februari kemarin. Jadi rakyat juga melihat ini adalah misalnya yang memenangkan pemilu itu ya, kita memang masih quick count ya, nanti sebentar lagi KPU akan mengumumkan real count. Jadi di situ poinnya. Saya setuju dengan Bang Ferry, tetapi saya menolak ketika Bang Ferry misalnya mengilustrasikan beberapa hal sehingga lupa bahwa pemilu 2024 ini ya rakyat sudah memilih ya calon presiden dan wakil presiden yang tegas ya, tidak lagi populis dulu mungkin di eranya Pak Jokowi, sekarang tegas dan berdaulat penuh. Ya, dia ketua umum partai karena tradisi politik kita, ya semua presiden itu dari kader partai politik, Mbak Vera. Ya, jadi justru kepemimpinan Prabowo Gibran yang terpilih ya, bukan saya aja yang milih ya, masyarakat memilih, publik memilih, itu justru akan bisa mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat, bukan ke pemilik modal, begitu Mbak Vera. Oke, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda. Nanti saya ke Mas Isnur begitu ya. Sebenarnya wajar tidak sih ketika keluhan ini muncul dari seseorang capres yang sebetulnya sudah unggul 50% lebih, tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Ketika dilaksanakan dengan melanggar etik, dengan melanggar hukum, dengan mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan publik, ya memang menjadi melelahkan dan mahal. Mahalnya itu karena ongkos untuk menjaga kepentingan sempit itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.